Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Asra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan bahasan kita tentang istri Nabi yang sangat mulia, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga di hadapan Aisyah meskipun Aisyah sedang cemburu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguhnya aku dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah, ya. Yang setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW tidak melupakan Khadijah dan selalu mengenang Khadijah sampai begitu sering menyebut nama Khadijah. Aisyah pun cemburu kepada istri yang sudah meninggal dunia. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana peran Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana beliau radhiyallahu anha masuk dalam Syi'ab Bani Hashim atau Syi'ab Abu Talib selama 3 tahun, di mana Bani Hashim, ya, baik yang muslim maupun yang kafir, semuanya diboikot oleh orang-orang Quraisy yang lain, ya. Semuanya diboikot sehingga mereka kelaparan, mereka kehausan, tidak bisa berdagang, tidak bisa membeli, tidak bisa menikah, tidak boleh dinikahi, diboikot, ya. Sama orang-orang Quraisy selama 3 tahun, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia, anak-anak yang meninggal, ya. Di antara yang masuk dalam pemboikotan tersebut menemani Nabi adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah bukan dari Bani Hashim. Khadijah bukan dari Bani Hashim. Seandainya dia keluar dari pengepungan tersebut tidak jadi masalah, tapi karena seorang wanita yang setia pada suaminya, maka dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 tahun penuh kepayahan tersebut. Setelah kemudian pemboikotan tersebut selesai, ya, dan ini pernah kita sampaikan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya pemboikotan telah selesai. Itu Khadijah melemah, tidak seperti sedia kala, ya. Setelah 3 tahun mengalami pemboikotan yang luar biasa, ya. Apalagi usia beliau sudah tua. Kemudian tidak lama setelah itu beliau pun meninggal dunia. Ya, kebanyakan ulama berpendapat beliau wafat radhiyallahu taala anha pada tahun 10 kenabian, kenabian, yaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun, yaitu kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Nabi di Mekah 13 tahun. Pada tahun 10 kenabian Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Ada khilaf di kalangan para ulama yang lebih dahulu meninggal, apakah Khadijah radhiyallahu anha ataukah Abu Talib. Sebagian ulama berpendapat Khadijah lebih dahulu, sebagian ulama mengatakan Abu Talib terlebih dahulu meninggal dunia. Intinya Khadijah dan Abu Talib meninggal dalam waktu yang berdekatan, ya. Ada yang mengatakan cuma 3 hari, ada yang mengatakan jarak di antara keduanya 2 bulan. Dan ini adalah ujian yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya. Ya, Nabi lagi di puncak-puncak dakwah semakin sulit, di mana orang-orang Quraisy semakin memberi penekanan, ya, memberi serangan kepada kaum muslimin. Di saat itulah orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, yang membela Nabi dalam rumah, selalu menenangkan hati Nabi adalah Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia. Yang selalu membela Nabi di luar sana, kalau ada yang berani mengganggu Nabi, ada pamannya Abu Talib juga meninggal dunia. Dan ini sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 orang ini telah tiada. Terlebih lagi Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik. Dan ini sangat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, wahai Muhammad. Oleh karena sebagian ulama mengatakan tahun tersebut dengan nama Amul Huzn atau Amul Ahzan, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak di puncak-puncak kesulitan yang beliau hadapi, kalau pulang ke rumah beliau tidak melihat lagi senyuman yang biasanya beliau lihat di rumah tersebut. Ya, Khadijah sudah tidak ada. Tidak lagi yang menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menjadi tempat curhat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua sudah tiada dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Para ulama menyebutkan di antara yang menakjubkan bagi Khadijah, ya. Beliau wafat di saat kondisi belum menyenangkan bagi kaum muslimin.
Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Nabi SAW sudah ke Madinah, ya. Rasulullah SAW sudah menjadi kepala negara di sana. Kemudian para sahabat sudah banyak, ya. Kemudian terjadi kemenangan-kemenangan dalam peperangan, ya. Dan itu semua tidak dirasakan oleh Khadijah. Khadijah wafat di saat-saat sulit. Sehingga kata sebagian ulama, Allah ingin agar Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan ganjarannya secara sempurna. Ya, dia berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Semua istri Nabi juga mengalami kesulitan. Tapi tidak ada yang mengalami kesulitan seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, perjuangan demi perjuangan tiada henti-hentinya sampai diboikot selama 3 tahun, sampai tubuhnya lemah, sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Dan tidak ada dunia yang dirasakan oleh Khadijah. Dakwah belum selesai, dakwah baru masih di permulaan, ya. Berbeda tatkala Nabi sudah di Madinah, sudah menang dalam perang Badar, menang dalam peperangan, kemudian futuhat Islamiyah dan yang lainnya, ya. Oleh karenanya tadi sebenarnya mengatakan Allah ingin agar pahala yang Allah berikan kepada Khadijah sempurna, ya. Di antara keistimewaan Khadijah, Rasulullah SAW selama hidup bersama Khadijah 25 tahun, Rasulullah SAW tidak berpoligami. Padahal Rasulullah ingin poligami mudah. Ya, siapa yang tidak ingin putrinya menikah dengan seorang seperti Muhammad bin Abdullah yang akhlaknya terkenal, yang nasabnya tinggi, ya, apalagi seorang nabi, ya. Tetapi selama Khadijah hidup 25 tahun bersama Nabi, Nabi SAW tidak menikah dan juga tidak punya budak, ya. Kita tahu perbudakan mungkin dilakukan di zaman itu, tapi Rasulullah SAW tidak menikah dan tidak punya budak. Sebenarnya mengatakan karena Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak ingin menyakiti sedikit pun hati Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena ini menunjukkan betapa cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah. Makanya ketika Khadijah setelah meninggal, Rasulullah SAW berpoligami. Berpoligami bahkan sampai 9 istri dalam satu waktu, ya, dilakukan oleh Nabi SAW. Sebelumnya ketika sama Khadijah tidak ada, ya. Kenapa Rasulullah SAW sangat sayang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah wafatnya Khadijah, tahun demi tahun berlanjut sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriyah, ya. Ketika terjadi perang Badar, ketika itu putri Nabi SAW yang paling tua Zainab masih ada di Mekah bersama suaminya Abul As, ya, Abul As. Abul As adalah ponakannya Khadijah. Ibunya adalah Halah bintu Khuwailid, ya. Saudari Khadijah. Jadi Abul As musyrik. Tapi dia sayang kepada Zainab. Ya, sudah kita ceritakan pada pertemuan lalu bagaimana suami Ruqayyah sama suami Ummu Kulthum berkhianat menceraikan Ruqayyah dan Ummul Kulthum karena mereka adalah anak-anaknya Abu Lahab. Adapun Abul As ketika ditawarkan dengan wanita cantik dengan harta, dia tidak mau menceraikan Zainab meskipun berbeda agama. Ketika itu masih boleh bersama. Akhirnya ketika terjadi perang Badar, Abul As bin Rabi' masuk dalam barisan kaum musyrikin untuk memerangi mertuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk dalam barisan kaum musyrikin bersama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ya, kemudian berangkatlah 1000 pasukan menuju kota Badar dan Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah menuju Badar, ya, dengan jumlah sekitar 315 atau 319 orang. Terjadi peperangan, akhirnya kaum musyrikin kalah. Ketika kaum musyrikin kalah, maka terjadi orang-orang yang ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ditawan adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi. Al-Aqil bin Abi Thalib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang ditawan, ya. Puluhan ditawan. Di antara orang yang ditawan adalah Abul As, mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW bikin pengumuman kepada orang Quraisy di Mekah, siapa yang ingin menebus tawanan mereka, silakan kirim harta. Rasulullah SAW minta harta dari mereka banyak karena untuk kekuatan negara, untuk kekuatan perang, maka Rasulullah minta harta dari mereka. Maka datanglah tebusan-tebusan datang dengan harta untuk menebus saudara-saudara mereka yang tertawan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Zainab radhiyallahu anha putri Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah mendengar suaminya ditawan oleh bapaknya. Zainab sayang kepada Abul As, suaminya yang setia, tetapi beda agama menjadikan akhirnya terjadi peperangan antara suaminya dengan bapaknya sendiri. Zainab ketika mendengar bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi tawaran untuk tebusan, maka Zainab pun mengirim tebusan untuk menebus suaminya
Abul As, ya. Maka dikirimlah tebusan harta yang sedikit. Zainab tidak punya apa-apa. Kemudian dia lepaskan kalungnya yang dia miliki, dia letakkan di tebusan tersebut, kemudian dia kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahu kalung tersebutlah kalung yang pernah dipakai oleh Khadijah. Jadi sebagaimana mungkin saya sampaikan bahwasanya Zainab menikah dengan Abul As atas saran dari Khadijah radhiyallahu anha, karena Abul As adalah ponakan Khadijah, ya. Saya ulangi, jadi karena Abul As ibunya namanya Halah bintu Khuwailid. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya menikahlah ponakan Khadijah Abul As dengan Zainab. Di malam pengantin karena Zainab tidak punya apa-apa. Maka Khadijah tidak punya kalung untuk dia berikan kepada putrinya. Maka dia melepaskan kalung yang dia pakai yang sering dilihat oleh Nabi. Nabi setiap hari melihat kalung tersebut dipakai oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena tidak punya apa-apa, maka dia lepas kalung tersebut, dia berikan kepada putrinya Zainab untuk menghiasi Zainab bertemu dengan suaminya di malam pengantin. Ya. Ternyata kalung tersebutlah yang dilepas oleh Zainab untuk menebus suaminya Abul As yang masih musyrik tatkala itu. Maka akhirnya datanglah tebusan yang dikirim oleh Zainab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad. Walamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qiladah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, ini kalung Khadijah, raqqalaha riqqatan syadidah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedihnya luar biasa. Semua kenangan indah teringat kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalung kekasihnya Khadijah radhiyallahu anha, yang setiap hari Nabi melihat kalung tersebut di leher istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, setelah sekian tahun Rasulullah tidak pernah melihat Khadijah, tiba-tiba kalung tersebut hadir. Ya, di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dikirim oleh putrinya Zainab yang masih ada di Mekah untuk menebus suaminya Abul As yang masih musyrik tatkala itu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha tatkala meriwayatkan hadis ini, kata Aisyah, "Walamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiladah raqqalaha riqqatan syadidah." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih luar biasa, ya. Kemudian semua ingatan tentang Khadijah, ya, berputar dalam benak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penuh kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "In ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha ma laha faf'alu." Wahai para sahabatku, kalau menurut kalian boleh, kalian kembalikan kalung ini kepada Zainab dan lepaskanlah tawanan Zainab ini suaminya, maka lakukanlah. Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Para sahabat ngerti. Akhirnya Abul As dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sampai sana kirim Zainab ke Madinah. Dan benar, Abul As pulang, kemudian Zainab dikirim ke kota Madinah untuk bergabung dengan ayahnya. Dan terpisahlah, ya, Zainab dengan Abul As, ya. Zainab dengan Abul As. Ya. Pernikahan Zainab Abul As ini lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian meninggal dunia ketika masih kecil, dan kemudian juga ada putrinya yang bernama Umaymah, ya, bintu Abil As, ya. Umamah bintu Abil As, yang Rasulullah SAW ketika sholat, wa huwa hamilu Umamah, Rasulullah SAW sholat sambil menggendong cucunya, yaitu Umamah bintu Abil As, yaitu anak dari pernikahan Zainab dengan Abul As. Taib. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu nanti Abul As akhirnya masuk Islam, ya. Ketika setelah perpisahan, ya, gitu sekitar tahun 2 Hijriah, ya. Kemudian Abul As masuk Islam tahun 7 Hijriah. Ya. Bagaimana ceritanya? Setelah berpisah sekitar 6 tahun antara Zainab dengan Abul As, suami istri yang harus terpisahkan karena beda agama, maka suatu hari Abul As membawa barang dagangannya orang-orang Quraisy. Ya, kemudian ternyata dia dicegat oleh Sariyah, oleh pasukan kecil kaum muslimin, dan akhirnya dagangannya semua direbut oleh kaum muslimin, dan dia sempat kabur, dia tidak terbunuh. Ya, dia tidak tempat terbunuh dan dia kabur. Rupanya dia kabur kemana? Dia masuk ke kota Madinah. Kemudian dia menemui istrinya Zainab. Zainab, dan dia minta untuk mendapatkan perlindungan, ya, untuk mendapatkan perlindungan. Akhirnya Zainab menunggu ayahnya, di malam-malam datang menemui Zainab minta perlindungan. Bagaimana tidak bahagia Zainab ketemu dengan
suaminya Abu Al-As, namun agama beda. Ketika itu belum dilarang untuk berkumpul suami istri yang beda agama. Akhirnya ketika Rasulullah SAW salat subuh, ya, kemudian Rasulullah SAW bertakbir dan orang-orang sudah bertakbir, di tengah saf wanita kemudian Zainab berteriak, Zainab berteriak, ayuhan nas, inni ajartu Abul As bin Rabi', wahai kaum muslimin sekalian, sungguhnya aku menjadi penanggung jawab, ya, Abul As bin Rabi'. Itu tidak boleh ada yang mengganggu dia. Setelah selesai salat Rasulullah SAW berkata, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma alimtu bi syai'in hatta sami'tu ma sami'tum. Aku sebenarnya tidak tahu apa-apa sampai aku dengar apa yang kalian dengar. Artinya Rasulullah SAW tidak ada kesepakatan dengan Zainab. Zainab sendiri yang ingin menolong suaminya, maka dia berteriak, wahai kaum muslimin, aku menjadi pelindung Abul As. Akhirnya Rasulullah SAW melindungi Abul As. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengembalikan harta Abul As. Ya, Rasulullah baik sama dia karena Abul As baik sama putrinya, meskipun masih musyrik. Akhirnya harta yang sudah dirampas oleh kaum muslimin dikembalikan kepada Abul As. Abul As akhirnya pulang ke Mekah, bawa harta itu semua. Setelah itu dia kembalikan kepada orang-orang Quraisy harta-harta mereka. Setelah dia kembalikan, dia mendapatkan sikap yang luar biasa dari mertuanya Rasulullah SAW. Dan dia tahu bagaimana sikap mertuanya Rasulullah SAW. Ya. Dia sangat kenal betul bagaimana Nabi SAW. Maka saatnya dia pun masuk Islam. Ketika dia sudah kembalikan seluruh harta, kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy kalian, bahwasanya, ya, hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khudhu, apakah masih ada sisa harta yang belum kalian ambil? Kata mereka, la, semuanya sudah kita ambil. Jazakallah khairan, kata mereka, semoga Allah membalas engkau kebaikan wahai Abul As. Maka mereka berkata, faqad wajadnaka wafiyan kariman, kami dapati engkau wahai Abul As seorang yang setia, yang jujur, yang baik. Maka Abul As kemudian berkata, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wallahi ma mana'ani anil Islam indahu illa takhawfu an tadhunnu anni innama aradtu an akula amwalakum. Saya tadinya mau masuk Islam sejak di Madinah, tapi saya khawatir kalau saya masuk Islam di Madinah nanti kalian bilang saya mau ngambil harta kalian, saya tidak kembalikan. Maka saya kembalikan tatkala Allah kembalikan harta kalian dan aku sudah selesai di urusan kalian, maka aku pun masuk Islam. Kemudian dia pun berangkat menuju Madinah dan dia bertemu dengan istrinya Zainab setelah 6 tahun berpisah, dan itu pada tahun 7 Hijriah. Tetapi tidak lama kemudian baru mereka berhidup bersama setahun. Akhirnya Zainab bintu Rasulullah SAW wafat, ya, di awal tahun 8 Hijriah. Jadi mereka cuma sempat tinggal setahun. Inilah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenang Khadijah radhiyallahu taala anha. Terakhir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW kemudian membawa pasukan sekitar 10.000 untuk menyerang kota Mekah karena mereka berkhianat. Ya. Sejak kapan wafatnya Khadijah? 3 tahun sebelum hijrah, kemudian 8, artinya 11 tahun kemudian. Rasulullah SAW kemudian pergi menuju kota Mekah dengan bawa pasukan yang banyak sampai orang-orang menyangka hada yaumul malhamah, ini hari hancurnya orang-orang Quraisy. Orang-orang sudah pada ketakutan. Rasulullah bawa pasukan yang banyak. Maka Rasulullah SAW masuk kota Mekah dengan penuh tawadhu sampai beliau menundukkan kepala beliau, ya, bukannya sombong dan angkuh karena akan merebut kembali kota Mekah setelah diusir 8 tahun yang lalu. Tapi Nabi SAW dengan penuh tawadhu kemudian pergi kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW tiba di Al-Hajun. Al-Hajun itu lokasi kuburannya Khadijah. Lokasi kuburannya Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Zubair bin Al-Awwam untuk pasang bendera di Al-Hajun. Bendera kaum muslimin dipasang dan dibiarkan dijaga di situ. Inilah bendera kemenangan dipasang di Al-Hajun. Sebagian ulama penulis buku tentang Khadijah berkata, ya, seakan-akan Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada Khadijah, ya Khadijah, inilah hasil perjuangan kita. Ya. Setelah 11 tahun, ya, wafatnya Khadijah, ternyata Rasulullah SAW berhasil kembali menaklukkan kota Mekah, ya. Namun Khadijah tidak hadir bersama Rasulullah SAW. Inilah kisah seorang istri yang salehah, yang setia, ya, dikala suaminya dalam kondisi kesulitan dan dia mengorbankan segala hartanya, waktunya untuk
suaminya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Khadijah radhiyallahu taala anha dengan derajat setinggi-tingginya. Setelah itu di ujung pengajian kita akan sampaikan bagaimana pendapat para ulama tentang Khadijah radhiyallahu taala anha, karena ada khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih afdal, apa Khadijah ataukah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mana yang lebih afdal, apakah Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dua-duanya memiliki keistimewaan ya masing-masing ya. Aisyah radhiyallahu taala anha dikenal dengan ilmu yang luar biasa, sampai kalau para sahabat khilaf, mereka pun datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya tentang masalah-masalah agama ya. Bahkan para sahabat khilaf tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dari sisi ilmu maka Aisyah radhiyallahu taala anha luar biasa memiliki ilmu, namun dari sisi perjuangan, dari sisi pengorbanan, maka Khadijah tidak ada yang ragu akan pengorbanannya. Oleh karenanya para ulama khilaf mana lebih afdal, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan sebagian mengatakan Khadijah lebih afdal, sebagian mengatakan Aisyah lebih afdal, dan banyak ulama yang tawakuf ya. Yang tawakuf itu artinya tidak beri pendapat karena bimbang mana yang lebih afdal. Ya, di antaranya seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antaranya Az-Zahabi rahimahullahu taala ya. Saking luar biasanya dua wanita ini yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan akan kemuliaan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijal katsir, wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am." Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang keutamaan di sini keutamaan Maryam yang nanti akan digandingkan dengan Khadijah. Saya bacakan dulu hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang sempurna banyak, tetapi tidak yang sempurna dari wanita tidak banyak. Di antaranya cuma Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam, kemudian Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Ini di antara yang sempurna. Ini hadis yang sahih. Dua wanita ini sempurna. Ya, apa maksudnya sempurna? Artinya memiliki banyak kelebihan dalam segala sisi ya. Dalam segala sisi artinya cerdas, kemudian sabar, kemudian banyak hal ya, sempurna. Kita tahu yang sempurna seperti laki-laki kebanyakan. Perempuan sempurna dalam sebagian sisi. Adapun dalam sisi secara komprehensif ya, kebanyakan adalah laki-laki. Kemudian Rasulullah berkata tentang Aisyah, wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita seperti keutamaan tharid atas seluruh makanan. Tharid adalah makanan yang enak, yang mudah dimakan, ya, makanan terlezat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lain seperti keutamaan makanan ini terhadap makanan-makanan yang lain. Di sini Rasulullah SAW memuji di antaranya Maryam bintu Imran. Ya. Dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Khadijah, ya, kata Rasulullah SAW, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita di zamannya adalah Maryam bintu Imran, dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, di sini Khadijah digandingkan dengan Maryam. Ya, kita tahu Maryam ini wanita yang sangat spesial, ya, wanita yang sempurna tadi, bahkan wanita yang terbaik di zamannya. Ya, ya, kemudian digandingkan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, khairu nisaiha, sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari sini terjadilah perbincangan di kalangan para ulama mana lebih afdal, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tawakuf ya sebagaimana tawakufnya para ulama, kita katakan wallahu a'lam mana yang lebih afdal di antara keduanya, namun dua-duanya adalah istri-istri Nabi yang sangat mulia, memiliki pengaruh dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan juga, Khadijah radhiyallahu taala anha telah dijamin masuk surga ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah atatka ma'aha ina'un fihi ta'amun aw syarabun aw idamun, fa idza hiya atatka fa aqri 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la nasabu fihi wa la sakhab."
kata Jibril, wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah sekarang sedang datang menuju engkau dan dia membawa sebuah tempayan isinya makanan atau minuman atau sayur. Jika dia telah tiba di rumah bertemu dengan engkau, maka sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah kirim salam kepadanya dan Jibril juga kirim salam kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia akan mendapatkan suatu rumah di surga, ya, yang terbuat dari mutiara, ada yang mengatakan dari emas yang mulia, ya. Yang di situ tidak ada hiruk pikuk, tidak ada angkat suara dan juga tidak ada keletihan, ya. Dan ini dalil bahwasanya Khadijah telah dijamin masuk surga, ya. Dan kemudian surga tersebut penuh dengan ketenangan, ya. Kata para ulama karena Khadijah selama 25 tahun hidup bersama Nabi tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prestasi yang luar biasa bagi seorang istri. Semoga istri-istri kaum muslimin, istri-istri kita bisa meniru Khadijah radhiyallahu taala anha, menjadi istri yang sabar, ya, tidak mengangkat suara di hadapan suaminya, sabar dalam mengurus anak-anak, ya, dan itu adalah kebahagiaan para suami. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja para jamaah Masjid Asra Sunter Jakarta Utara, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bang Pitung dan yang lainnya. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan berikutnya dengan kisah sahabat atau sahabiat yang lainnya biidznillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.